بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فائدة المنقذ المنقذ سادوا للموت جملة من يقول sembilan dari atas halaman 4. Faidatul satu faedah. Bermula qaul yang sahih. Qaul itu kata ulama. Bermula dalam ulama, perkataan ulama yang sahih, yang kuat secara dalil-dalilnya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beroleh manfaat dia dengan selawat umat atasnya seperti anbiya yang lain juga. Dan kata khid bermula manfaat itu kembali atas orang yang mensalawat juga. Tiada di atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu telah sempurna atasnya kamal kesempurnaan. Dan ditolak akan kata khilil dengan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ternaik ia pada kesempurnaan, pada kamalat selama-lama, karena tiada daripada kamal melainkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih akmal daripadanya, seperti barang yang diisyaratkan bagi demikian itu dengan firman Allah Ta'ala walil akhirati khairul laka minal ula. Artinya, dan hari yang kemudian itu terlebih baik bagi engkau wahai Muhammad daripada hari yang dahulu, yakni zaman yang kemudian itu terlebih baik bagi Nabi daripada zaman yang dahulunya. Tetapi sesungguhnya memberi manfaat salawat umat itu akan Nabi tiada sekalipun. Tiada seyogianya kita syariatkan dengan demikian itu, melainkan pada tempat belajar dan pada tempat mengajar. Baik bawang kopi pula. Ini bawang kopi dianggap kita tidak ada adab untuk membicarakan tentang masalah itu. Ya ni deh. Maknanya yang kedua ini bahwa berdasarkan perkataan pendapat ulama yang kuat, yang sahih dalam masalah itu, bahwa di saat umat manusia ini berselawat kepada Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi lainnya, itu Nabi Muhammad dan juga para nabi-nabi yang lainnya itu mendapatkan manfaat dari selawat kita itu. Yang menurut kata ulama yang dianggap perkataan ulama itu kuat. Kemudian ada ulama
yang khil yang dianggap mereka dengan juga khil itu ya berarti pendapat ulama sih, cuma pendapat itu dianggap kurang kuat, disebutlah dengan khil. Menurut khilnya kalau menanti manfaat tilawuhnya kalau nabi manfaat tilawuh itu kembali atas orang yang berselawat. Kalau nabi tapi dia ada yang tilawuh manfaat tilawuhnya tidaknya. Tapi menurut apa yang ulama yang kuat tadi kedanya jika dia nak manfaat itu nabi juga nak manfaat. Apa manfaat Pak Nabi? Yang menyokong ulama yang anak kuat pendapat beliau yang anak kuat dianggap manfaat tilawuhnya kembali kepada orang yang berselawat kalau kepada Nabi. Jadi haba ulamanya ditolak oleh ulama yang pertama tadi. Gimana cara ditolak? Cara tolak tadi bahwa maknanya itu haba ulama yang khilnya guna yang bahwa manfaat tilawuhnya cuma kembali kepada orang tilawuh. Sementara haba yang kuat guna menyatakan bahwa manfaat tilawuhnya ngajib kena Nabi. Jadi haba ulama yang pegang tilawuhnya cuma untuk orang yang tilawuh manfaatnya ditolak oleh ulama yang kuat. Dengan cara bagaimana ditolak? Yaitu bahwa Nabi SAW laginya na ulumul tilawuh, maka Nabi dia itu akan terangkat derajatnya kepada tempat yang terus sempurna. Akan terus naik terangkat. Karena apa? Karena kerja ulamanya bahwa yang hanya butuh kesempurnaan itu, hanya boleh kesempurnaan itu adalah kesempurnaan yang bawah. Yang sekali ada itulah sempurna. Sehingga terpegang maha sempurna. Allah itu maha sempurna. Sedangkan Nabi hanya maha sempurna. Walaupun Nabi itu sempurna, tapi hanya maha sempurna lagi sempurna Allah. Karena Nabi hanya maha sempurna lagi sempurna Allah, maka terjadinya naurul tilawuh dari ini. Namanya. Tapi ini hanya kata bapak terjadi. Maka karena orang yang tidak memahami dan tidak akan mengatakan, oh Nabi boleh yang tilawuh tadi. Hanya yang dikhawatirkan begitu. Maka itulah dibawa oleh para ulama beliau berkata bahwa kata ini penjelasan tidak boleh diuraikan kecuali pada tempat belajar mengajar. Maknanya pun bahwa makna yang lainnya bahwa itu cuma sekedar pengetahuan untuk misalnya yang belajar mengajar. Karena punya Allah ini kan maha sempurna. Ya kan? Jadi punya maha sempurna hanya boleh jika maha sempurna. Sementara Nabi hanya maha sempurna lainnya. Maka Nabi akan naik terus. Cara yang disampaikan oleh ulama yang pertama tadi, yang pendapat beliau itu dianggap sahih. Cara pula haba akhir kuno yang menyatakan bahwa manfaat tilawuhnya cuma untuk orang yang berselawat. Mana kira-kira? Kemudian ada juga dalil yang dipakai oleh para ulama itu adalah walil akhirati khairul laka minal ula. Bahwa negeri akhirat itu lebih baik bagi engkau wahai Muhammad daripada zaman sebelumnya, daripada masa sebelumnya. Di mana itu Nabi dari masa dunia ke masa akhirat berarti akan lebih sempurna, akan lebih baik nanti di masa akhirat. Dalam artian yang lain bahwa kesempurnaan Nabi itu di akhirat
lebih sempurna ketimbang daripada masa di dunia. Dengan kelak ya Allah di negeri akhirat, walil akhirati khairul laka. Negeri akhirat itu lebih baik bagimu wahai Muhammad ketimbang daripada negeri sebelumnya. Itu dunia. Berarti dalam makna yang lain bahwa Nabi kesempurnaan Nabi Muhammad antara waktu di dunia dengan waktu di akhirat, maka di akhirat itu lebih sempurna, lebih baik. Itu dalam makna yang lain bahwa Nabi akan naik, akan semakin sempurna nantinya. Karena yang maha sempurna itu yang tidak tidak kurang apapun, tidak dipegang kafir, betul-betul maha itu cuma dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pembahasan tentang wassalatu dan bermula sholawat. Itu makna tilawat yang paling dekat. Yang tilawat dari Allah berarti yang kita rahmat. Yang tilawat dari malaikat berarti yang istighfar berarti yang ampun. Yang tilawat dari dunia berarti doa. Kemudian dan adapun salam. Wassalatu wassalamu. Itu makna tadi. Dan adapun salam itu maka maknanya aman. Makna salam adalah aman. Bermula maksudnya itu aman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada barang yang ketakutan ia atas umatnya. Karena bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, maka betapa takut ia atas dirinya. Bahkan takut ia atas karena hebat dan karena membesarkan Allah. Karena seorang itu tiap-tiap bersangatan dipandang daripada Allah, niscaya bersangatan takutnya kepada Allah. Dikarenakan inilah Nabi bersabda bahwa aku terlebih takut daripada sekalian kamu daripada Allah. Jadi wajah kedua wassalatu wassalamu, bermula salawat dan salam. Tapi lagi itu tidak membaca wajah bila tahu yang tilawat dan talim. Punya tilawat pada itu makna tilawat yaitu rahmat ya. Makna talim pun salam. Salam itu adalah aman. Aman daripada aman dari rasa khawatir Nabi terhadap umat. Kon aman doanya. Karena Nabi memang orang maksum, orang yang ada di jatuh. Aku ya berdoa. Tapi aman yang dimaksud ini yaitu perasaan khawatir terhadap umat. Dan itu menurut dalam sejarah yang saya baca itu dalam beberapa kejadian itu kemudian rasa khawatir itu oleh Rasulullah. Termasuk waktu kata malaikat Israel, ya. Kon khawatirnya meninggalnya tua mulanya. Punya banyak Allahnya umat itu juga dia letaknya di badannya benar. Jadi khawatir itu kontrolnya, khawatir ku umat. Jadi waktu tadi semakin aman daripada perasaan khawatir terhadap umat itu. Yang mana? Ya, kalau merasa takut terhadap ini maupun punyanya kon beda takut ke adu kubu, takut ke itu kawan
juga itu pulang punya kaya hidupnya dulu ya. Kemudian itu jauh mereka tengok bukannya kira. Kemudian tengok kembali dari yang kita dan si anak lah kita jauh. Orang kembali dari yang, orang kembali dari luar. Jadi biasanya dia rasa khawatir terhadap diri kita. Tapi Rasulullah tidak begitu. Maka kunci amal yang dimaksud yaitu rasa khawatir terhadap umat. Bisa dibedakan gitu. Dan yang kedua, Nabi itu takut akan Allah. Karena orang semakin dekat dengan Allah, maka dia itu semakin takut kepada Allah. Karena orang semakin dekat, yang namanya makhluk semakin dekat kepada Allah, maka dia seorang itu akan semakin melihat kekuasaan, kemahasucian, ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perasaan takut di dalam hatinya akan semakin besar. Katanya Bapak hanya orang kan memang dari Allah biasa. Jadi kalau bahasanya Nabi itu takut bukan takut siksa, bukan takut neraka. Ya. Tapi takut itu bercampur dengan rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringan makna daripada salam. Ringan makna wajah tegak wassalatu wassalam. Adapun wajah tegak Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan lagi ngaji Nabi yang lain. Jadi ada juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu hukum Nabi. Punya tabuket terjemahan secara literal kepada Nabi Ibrahim alaihi kepadanya as-salatu wassalam, kepadanya salawat dan salam. Mana itu Nabi Ibrahim untuknya ditanya oleh Kiai Bumutama Rahmah, dan untungnya ditanya oleh Kiai Bumutama rasa aman. Jadi ada ketenangan nabinya, ada ketenangannya. Punya ujung gitu. Karena salah satu orang yang bakhil itu adalah orang yang krit terhadap sila jauh. Karena untuk orang Nabi Muhammad selalu yang orang termasuk salah satu orang yang bakhil, orang yang krit, pelit di atas dunia ini. Tunggu. Hanya lagi gua. Jadi lontanya kelawutnya yo mata Nabi dah kanan gua. Gimana? Maksudnya kalahi untuk je. Ya. Kah? Jadi Nabi waktu rum telawut ke bang? Bagian sih. Lagi buat itu bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sih. Hanya itu asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Dan aku naik saksi bahwa aku adalah Rasulullah. Hanya tetap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi pakon yang tersebut karena contohnya mana dalil bahwa dalam rukun salat si tasyahud yang diperlukan oleh Rasulullah SAW dan termasuk silawat itu hadisnya semua yang begitu.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti tilawah dengan hadis yang ada bacaan dalam salat itu hadis. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi hanya sebenarnya juga karena godnya adalah Muhammad, jadi maksud adalah godnya. Hanya itu Allahumma shalli alayya. Hanya itu ni hati dulu, hanya itu ni. Tetap ada Muhammad. Ada Muhammad. Nanti supaya dalam tabung hikmah orang tidak membalik-balik tilawah, tidak membalik-balik tasyahud. Betul beda macam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna yasin Rasulullah. Artinya benar Nabi Muhammad sih. Benarnya. Adapun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna ibnu Abdullah Rasulullah. Ayat Rasulullah benar Abdullah. Ini benar. Maka hadis yang ada tentang tasyahud itu semua begitu. Asyhadu an la ilaha illallah, tetap asyhadu anna Muhammad. Itu. Tilawah yang berbunuh dalam sembahyang hari haji. Semua menyebut ada Muhammad. Ada yang lain tapi itu bukan kaitannya dengan salat. Yang memang betul ini anak sayyidul, bahwa saya itu adalah penghulu daripada manusia, tapi itu bukan dalam bentuk silat. Tilawah itu Nabi ingin menyampaikan bahwa status beliau. Kalaunya maka secara umum tetap mengenali terus kita. Pada menyangkut terus yang pun bermakna tetap makna lagi yang lain. Menyuka dari Allah ke Muhammad berarti itu sama rahmat. Menyuka dari malaikat ke Rasulullah berarti itu istighfar. Kalau kita melihat dalam sisi bahwa Rasulullah itu adalah manusia, insan, berarti tilawah dari insan itu dosa. Kita buat Nabi tilawah itu dalam makna dosa. Tidak keluar daripada makna selawat. Dari Allah ke Rasul, dari malaikat ke Rasul, dan dari manusia dan jin ke Rasul. Dalam lahir Nabi karena tidak tilawah. Nah, cuma bagi bentuk wallah, karena ini yang mana bukan kita pastikan. Contoh, semayangnya bukannya dalam Nabi, ya kan? Maka bahkan dia di dalam kitab tarikh itu kita ulas itu bahwa Nabi di saat di Gua Hira itu kayaknya kalau dalam angka sebagai Nabi belum menerima apa-apa wahyu, itu beribadah, beliau itu beribadah ala millati Ibrahim, berdasarkan ajaran agama Nabi Ibrahim. Jadi itu kacau orang yang dihukum berarti Nabi bertegodong bernyati Nabi berarti itu memang betul, tidak. Karena nyata juga dalam sejarah bahwa Nabi di Gua Hira itu beliau sudah paham tentang ajaran millah Ibrahim, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Itu Islam juga. Ada jadi dari awal Nabi Adam sampai Nabi Isa itu jalurnya semua Islam. Cuma tata cara ibadahnya saja itu yang berbeda.
Agamanya tetap agama menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Islam tata cara ibadahnya yang berbeda. Punya contoh tata cara umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah punya Indonesia. Cara untuk kembalinya coba. Umat Nabi itu paham-pahamnya di saat dia itu sudah berbuat dosa dan dia mengaku dia itu salah, qutila anfusahum. Mereka membunuh diri sendiri. Menyebabkan Jepang Iraki. Ya, tapi memang begitu cara syariatnya saat itu. Pelaksanaan ibadahnya, pelaksanaan syariatnya memang lagi adalah yang kalahnya betul. Di saat syariatnya kalah ya Rasulullah, kalau utus Rasulullah sebagai Nabi, itu sebagai Rasul, otomatis berarti agama sebelumnya kan mensoh. Berarti kan yang berlaku adalah Islam dengan pelaksanaan dengan arti syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Kata cara yang dibawa oleh Rasulullah. Semayang kali membawa deh, ini Nabi lain, banyak yang membawa deh, tanpa bawa deh. Dan lain-lain sebagainya. Jadi Nabi itu maksud dia itu bukan takut atas dirinya, tetapi takut dia atas karena hebat dan karena membesarkan Allah. Jadi kalau rasa takut dalam diri Nabi itu bukan takut dia takut hanya ke neraka. Nabi takut itu takut karena melihat kebesaran Allah. Terasa diri Nabi tidak ada apa-apanya di saat menyaksikan kehebatan Allah. Nabi bisa melihat dengan merasakan sepenuhnya kesempurnaan Allah itu. Maka Nabi merasa ayun di saat langsung berhadapan dengan kemuliaan Allah. Ya, dengan kemuliaan Allah. Jadi, maka kunci lagi rasa takut yang dipahami oleh Nabi. Rasa takut lagi yang dipahami oleh Nabi. Jadi maka lagi ada bergantung, semakin orang itu dekat dengan Allah, maka rasa takutnya terhadap Allah itu semakin besar. Maka karena semakin dekat dengan Allah, maka orang itu semakin melihat, semakin merasakan kemuliaan, ketinggian, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat orang itu semakin bisa melihat keagungan Allah, kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah, maka semakin terasa diri tidak ada apa-apa, yang punya konsepnya. Maka dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam bahwa aku terlebih takut daripada sekalian kamu daripada Allah. Itu dinyatakan orang yang paling takut ke Allah kan Zul ke Nabi. Ketimbang daripada awaknya jangan takut ke Allah. Padahal secara ibadah Nabi jika dijamin dia mau surga karena hancur dia mau surga ulain dia belum Nabi tak mau. Tapi lagi ada dalam sejarah waktu itu bayang Nabi kiri ke Aisyah anak Nabi itu bau-bauan yang paling pedas
Yang pertama karena memang begitu dekat dengan Allah, maka terasa kemuliaan Allah itu tinggi, keagungan Allah itu dirasakan dengan sepenuhnya. Oke. Kata khil dan kata khil bermula maksudnya, muradnya itu aman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada barang yang takut dia atas dirinya pada ketika bersangatan mana? Bersangatan kepenyatakan pada mahsyar, karena bahwasanya lupa ia akan asalnya, maksudnya seperti sekalian Nabi alaihi salatu wassalam. Maknanya itu nakin khir, nakin haba ulama asyid, tapi pendapat ulamanya pun kuat bahwa yang dimaksud wadadakan wassalatu wassalamunya, jadi salam yang dimaksud itu aman. Maksud aman di bidang adalah aman Nabi daripada rasa takut nantinya terhadap dirinya pada ketika di padang mahsyar. Bahkan tumbuh rasa takut itu karena saat itu Nabi lupa terhadap maksumnya sendiri, bahwa beliau itu orang yang hanya bernoda sedikit pun daripada dia yang tua lebih. Tuanya bisa karena memang begitu berharap, begitu rindu, begitu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lupa dirinya itu orang maksum. Karena ini kan beda antara dengan Allah dengan beda takut ke Allah dengan takut ke ilmu. Takut ke ilmu belum, karena diam dengan orang yang takut dengan Allah, karena dia bisa melihat kekuasaan Allah itu, maka dia semakin dekat dengan Allah. Karena makna takut, takutlah kamu, takutlah kamu kepada Allah. Itu apa makna itu? Semakin besar rasa takut yang dimaksud, maka dia itu semakin dekat dengan Allah. Maka Nabi adalah, sesuai dengan Rasulullah, Nabi adalah orang yang paling takut kepada Allah ketimbang dari kalian semua umat-umat ini. Tapi terakhir, yang tidak pernah menurut terakhir, nah ulama yang sudah pernah bahwa Nabi itu di akhirat ada rasa khawatir di padang mahsyar karena lupa kemaksumannya, bahwa Rasulullah itu maksum tua ya. Maka tumbuh rasa takut. Lagi nyancip Nabi-Nabi yang lain itu semua maksum, tapi tua. Maka dekat oleh para ulama-ulama, dicerita oleh pendakwah-pendakwah tentang masalah nasi, ya. Tajak ada biadam, kata konek kamu belum hang kemah, nyahan belum, bukan beda, kita belum kah? Berdoa pun dah ada tekah yang telah berkundi je kalau betul-betul dah, nah, ya kan? Padahal pakon yang jawaban dari Nabi Adam karena lupa beliau terhadap kemaksumannya, bahwa beliau itu orang maksum oleh yang Indonesia. Maka tumbuh perasaan itu, timbul jawaban, itu jawabannya. Kita akan belum masalah berkundi kita belum. Dia akan bilang mau bilang dia bilang kan galak negara tu. Nanti dulu, masalah yang tertentu banyak orang terjadi lah. Jadi dia masalah ini dalam wajib banyak. Macam itu kawin yang tertentu.
dan lain-lain lagi jadi yang lebih itu juga. Dan khair tadi anak kuat yang di atas tadi, itu rasa aman terhadap kekhawatiran Nabi terhadap umat. Berarti rasa khawatir terhadap diri sendiri, tetapi rasa khawatir terhadap umat yang pertama, dan rasa khawatir terhadap begitu melihat besar keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau begitu dekat dengan Allah, rasa takutnya begitu besar. Dan telah mentafsirkan oleh setengah ulama akan salam itu dengan tahiyat. Makna salam itu adalah tahiyat. Bila tahiyat berarti bila secara bahasa tahiyat itu penghormatan. Ingatnya tafsir ulama sebagian ulama ada bilangnya mana salat yaitu tahiyat. Kayaknya kalau dia situ itu waktu nak merupuk menurun yang pegang makna dalam dan itu tahiyat baik cuma yang pegang tu tak bohong dah. Padahal lagi tak bahwa makna salam itu makna ulama yang juga makna salam itu adalah tahiyat. Jadi belakang ya. Ini buat puasa lagi kain sudah. Aku akan melihat itu kapan lah. Nya ni jalan tahan tadi ngomong ya. Itu tak ada yang boleh. Makanya. Dan bermula maksud, murad itu maksud. Dan bermula murad dengan tahiyat, bermula maksud dengan tahiyat, karena muradnya bahasa. Ini katanya maksud. Kami kita terjemahkan. Dan bermula maksud dengan tahiyat pada hak Allah Ta'ala. Serta Rasulnya itu bahwa mengkhitab akan dia dengan kalamnya yang qadim yang menunjukkan atas kerangka makamnya yang amat besar. Jadi makna tahiyat punya tahiyat ke Allah lagi contoh tak buat ceritanya sudah tasyahud awal ataupun tasyahud at-tahiyyatu lillah. Yang pun bagaimana? Ini ada bagaimana secara bebas, yaitu bermula dengan semua penghormatan lillah itu milik bagi Allah. Yang kita bagi terjemahan secara umum. Jadi falemnya diberikan oleh setengah ulama, makna falemnya adalah tahiyat, juk penghormatan kepada Nabi. Berarti seolah-olah punya terjemahan ini, punya salam itu tanpa makna di tahiyat, bermula salawat, bermula rahmat. Karena salawat itu adalah rahmat. Dan penghormatan. Bermula rahmat dan penghormatan ala sayyidina di atas penghulu kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian maksud daripada tahiyat yang benar
pada hak Allah Ta'ala serta pada hak Rasulnya. Jadi makna wajah juga at-tahiyatulillah. Kemudian makna wajah takun wassalatu wassalamu ala Rasulillah ataupun ala Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Muhammad. Bermakna tahiyat. Sehingga salim dan satu makna dia adalah tahiyat. Jadi makna tahiyat pada hak Allah dan juga makna tahiyat pada hak Rasul, pada hak Rasulnya adalah bahwa mengkhitab ia akan dia dengan kalamnya yang adil, yang menunjukkan atas kerangkap makamnya yang amat besar. Maknanya itu bahwa makna tahiyat pada hak Allah dan pada hak Rasulullah itu pada khadim yang waktu yang tidak berawal itu memang Rasulullah sudah berada pada makam yang sangat tinggi. Jadi sebetulnya tidak hanya tajuk dan punya dipegang penghormatannya, godnya dalam khadim Allah jika terhormat. Jadi wajah dipegang. Lagi nanti at-tahiyatulillah. Bermula semua penghormatan itu milik Allah. Dalam khadim Allah itu sudah tahiyat, sudah terhormat, sudah mulia. Jadi mulia yang karena pada penghormatan yang sudah khadim itulah yang dimaksud tahiyat untuk Allah dan juga tahiyat pada hak Rasul. Bahwa Nabi itu dalam ilmu Allah memang sudah terhormat. Jadi maka wajahkan makna tahiyat untuk Nabi itu adalah makna itu tahiyat yang ada pada khatib, pada masa yang tidak berawal itu. Tahiyatnya yang dimaksud. Kon makna lagi menyujuk penghormatan biasa. Salam komandan. Dan memang menghormati saat itu. Mereka lembuh yum mereka. Baca lembuh yum, cikgu dia lukis Assalamualaikum. Tapi tajuk salim tahiyat ke Rasulullah aja kok. Kemudian yaitu tahiyat yang ada pada khatimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam khatim azalinya Allah itu memang makamnya sudah begitu tinggi dan mulia. Nếu gọi đầu thì mẹ tôi biết tôi nếu mà đó pengantar mentong tidak udah terlum tapi kalau itu punya hanya ada bikin tidak dulu ya bikin bukan macam dia bawaan sih benar tapi itu tanya garis merah di bawah garis merah ini awal lagi ma'rifatullah. Awal itu dalam agamanya adalah mengenal Allah. Maka belajar ilmu tauhid, belajar ilmu kalam itu sebenarnya yang paling mendasar. Apakah rata-rata adanya bantu majelis rata-rata fikih dia diharapkan orang ibadah dari wilayah ya. Kemudian baru ditaat kaidah ibadah di tauhid. Karena hanya pengakuan terhadap keesaan Allah, pengakuan
sebagai Allah itu adalah makbudnya kita yang disembah oleh kita, jika dari turun temurun itu sudah diwariskan dan sudah ada sedikit ilmu tentang itu. Ya. Maka seiring dengan kita belajar tauhid, maka tauhid praktek daripada ibadah itu juga semakin baik. Karena kita bilang, Nabi itu manusia yang paling takut dengan Allah, karena memang beliau begitu dekat dengan Allah. Maka semakin dekat dengan kita dengan Allah, maka perasaan takut melihat kebesaran Allah itu, menyaksikan kebesaran Allah itu juga semakin besar. Maka kita berusaha untuk semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya Rasul itu maknanya pada lughat yaitu yang dibangkitkan daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Yang makna Rasul dengan dibedah pada bahasa, karena Rasul itu utusan dari Bang Adam dari jauhkan, yang mana ini utusan. Ya, bahasa. Yaitu bangkit dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini untuk mereka. Kalau dia orang tenang kita jauh dia, hanya Rasul dia. Ayat boleh tahu. Bahasa. Dan pada mana? Oh ya, nah. Pada satu tempat ke tempat yang lain. Dan pada istilah manusia, yang dimaksud daripada Rasul itu pada istilah manusia yang diwahyukan kepadanya dengan syarat yang beramal ia dengan dia dan disuruh akan dia dengan menyampaikan dia. Diwahyukan syariat bagusnya, kemudian bagusnya beramal dengan syariat itu, dan diperintah juga untuk menyampaikan syariat itu kepada manusia itu disebut Rasul. Dan adapun Nabi itu maknanya pada lughat yang mengkhabarkan atau yang dikhabarkan dia. Orang yang mengkhabarkan sesuatu itu disebut Nabi pada lughat. Ataupun orang yang mendapat khabar itu juga disebut Nabi. Dan tetapi maknanya pada istilah Nabi itu pada istilah yaitu manusia yang diwahyukan kepada manusia itu dengan syarat yang beramal ia dengan dia, dan jikalau tiada disuruh akan dia dengan menyampaikan sekalipun. Yang Nabi itu pada istilah adalah manusia yang manusia itu mendapat wahyu dari Allah, yaitu wahyu syariat ini. Kemudian Nabi itu orang itu beramal dengan syariat itu. Dan jikalau tiada disuruh ia untuk menyampaikan sekaliannya itu kepada umat, maka itu disebut sebatas diwahyukan syariat kepadanya, kemudian bertugas untuk mengamalkan syariat itu. Betul bahwa betul yang disebut Nabi. Tapi kalau Rasul memang diwahyukan syariat, kemudian beramal Nabi itu dengan syariat tersebut, kemudian juga disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia yang lain. Maka tiap-tiap Rasul itu adalah Nabi, dan tiada tiap-tiap Nabi itu Rasul.
Munyo kata pegang Rasul ya pasti Nabi. Tapi tidak semua Nabi itu adalah Rasul. Munyo kata Rasul bangga berarti dia adalah Nabi. Tapi munyo Nabi belum tentu dia itu adalah seorang Rasul. Maka antara keduanya itu umum dan khusus mutlak. Bermula maksud dengan Rasul pada kalam musanya itu yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah. Bermula mengucap bismillah dan alhamdulillah dan salawat dan salam atas penghulu kita. Demikian lagi mengucap 2 kalimat syahadat dan doa bagi 2 ibu bapa, maka sekalian itu sunnah juga pada sunnah juga. Sunnah juga pada mazhab Imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Melainkan mengucap bismillah dan salawat dan 2 kalimat syahadat pada tiap-tiap sembahyang, maka yaitu wajib. Munyo bismillah dan sembahyang wajib. Bismillah wajib berhak. Wajib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang wajib. Bertilawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang wajib akan ukur gimana kau wajib. Tapi di luar daripada itu semuanya dibaca itu hukumnya sunnah. Tapi menjawab boleh kita baca berarti berkait ke asyhadu an la ilaha illallah, berkait ke tilawat, berkait ke bismillah. Karena hukum sunnah. Bersalahan pada mazhab Imam Malik, maka mengucap yang demikian itu wajib pada seumur hidup sekali dengan syarat ia niatkan yang wajib atasnya. Nah, ini adalah pada Imam Malik. Ilmu dia bukan di dalamnya mesti di bismillah dia, dikir alhamdulillah dia, dikir dilawut dia, dan dinitnya kebun wajib. Munyo hana dinit yang wajib, dia berarti mentok alhamdulillah wajib. Tambih peringatan. Bermula hukum mengucap bismillah itu 4 wajah, 4 buah model. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, dan ada kalanya haram, dan ada kalanya makruh. Jadi bismillahnya dia menu. Nah, masanya bismillah itu sunnah. Ada masanya bismillah itu wajib. Nah, masanya bismillahnya harus begitu bismillah. Nah, masanya bismillah itu makruh kalau kita bilang bismillah. Kalau hanya dia bismillah. Tapi pada masa itu kita dilarang, haram untuk mengucapkan bismillah. Ini maksud bismillahnya enggak. Maka yang wajib itu bismillah pada membaca Fatihah di dalam sembahyang. Dan yang sunat itu segala pekerjaan yang dicita-citakan pada syarat, yang diu pada syarat. Padahal dia itu bukan zikir semata-mata.
dan tiada syarat dituntuti dan tiada syarat tuntut suruh memulai dengan yang lainnya. Maka sunat dimulai dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. But syarat yang bukan dalam bentuk zikir Bismillah. Najib but sebagai contoh mencoba ditabikan dari zikir wadah itu yang tua Bismillah hanya dari zikir. Ya. Tapi nyo pekerjaan yang baik yang hanya itu oleh syariat bukan Bismillah, bukan Bismillah. Nah, maka saat itu pekerjaan itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu hukum Bismillahnya sunnah. Dan haram itu segala pekerjaan yang zatinya, yakni bukan haram itu artinya, bukan haram itu tapi memang burnya haram. Pekerjaan itu yang haram. Maka haram kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti berzina. Ini jikalau tiada dikasarkan menghinakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika ia kasarkan demikian itu, niscaya jadi kafir dia. Nah, ini bayar. Tipu pun yang memang pun nyata-nyata halu. Secara zat punya harus dari itu kemudian jua tagaw ya. Hanya jika secara zat pun cip memang halu. Mubah. Ya cip memang bunyinya ya. Kemudian harusnya punya sekedar dia mengucapkan Bismillah. Kalau dia kena berdina, kata pun kena cium-ciumnya, kena umpat. Ada dia, nyawa dan nyawa takut juga. Kayak kau tadi kena dia. Maka boleh juga, ini pada boleh Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pak kecilnya ini orang anak betul, ini kuimung ini anak betul, pak tuhapul ini anak pak kadu ini anak betul, ini bantu. Jangan dia. Mulai dengan Bismillah. Yang punya hanya maksud untuk menghinakan Bismillah yang hukum haram. Tapi punya maksud menghina pura-pura Bismillah yang gitu. Tapi bayar tak? Hati-hati. Apa baca ni kau ya? Dan yang makruh mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu pada segala pekerjaan yang makruh yang zati seperti lihat warat istri, baluan istri, maka makruh mengucap Bismillahirrahmanirrahim memulai melihat dia. Buka amali kuno kalau dia Bismillahirrahmanirrahim. Sekali yang melihat jangkar ini. Dan keluar dengan haram zati itu haram haridi seperti mengambil wudu dengan air yang dirampas. Mulai wudu tidak ada halu. Ini tipe wudu wadahnya halu karena menggunakan
dirempas. Wudunya harus. Nah, maka wudunya harus yaitu secara aridi itu. Yang hanya harus menyatakan bismillah, menyatakan bismillah hanya harus. Kalau dia sudah wudu, bismillah pada wudu, yang hanya harus. Walaupun wudu udahnya wadahnya harus harus karena menggunakan air besar, tapi kon harum secara batin itu wudu kon wudunya itu yang harus menjadinya itu sifat dinyatnya itu, maka itu disebut yang dinamakan harum zati, bukan harum aridi. Demikian lagi keluar dengan kata-kata makruh zati itu makruh aridi, seperti makan bawang mentah, maka tiap-tiap daripada keduanya itu sunat dimulai dengan bismillah, kemudian dimulai dengan bismillah. Bab makruh yang zati yang aridinya juga memulai dengan bismillah. Jadi tak bagi bawangnya, kon makruh bawangnya tiput makruh. Kon bawangnya hukumnya makruh. Benar juga tiput muyada baju nya di situ mengandung tiput makruh karena bisa berakibat kepada pengantin juga tidak nyaman orang lain nanti dan sebagainya. Pokoknya yang biasa. Yang KB pendahuluan. Jadi tipun dua pendahuluan. Lalu iklam ketahuilah olehmu bahwa hukum akal itu yang hasiru fi salasati aqmah. Aqsam. Ketahuilah olehmu bahwasanya hukum yang dibangsakan, hukum yang bangsa akal itu tersimpan dia pada 3 bagi. Hanya sungguh mendatang oleh musannif dengan jumlah ini karena bertambatan maksud dengan dia dan karena intifa dengan dia, mengambil manfaat dengan dia pada maksud, maka jumlah mukaddimah kitab bukan mukaddimah ilmu. Nah, jadi yang kali takdirnya adalah mukaddimah kitab, bukan mukaddimah ilmu. Adapun mukaddimah ilmu itu yaitu mubadi yang 10 perkara. Yang lagi akan datang sebutannya. Maka tak dapat tiada daripada orang yang hendak masuk belajar sesuatu ilmu atas wajah yang sempurna itu, hendaklah ia mengetahui mubadi yang 10 ini, yaitu yang dinasabkan oleh setengah mereka itu dengan katanya innal mubadi kullal fam asyaratun. Jadi orang yang ingin belajar satu ilmu itu harus mengetahui mubadinya. Apa istilah ilmu itu? Bermanfaat ilmunya. Membicarakan tentang apa ilmu itu? Ya, terlebih seseorang yang ingin belajar tentang satu ilmu, dia harus mengetahui itu dulu. Itu baik-baik orang, itu baik yang menggunakan hanya manfaat. Maka sebelum belajar satu ilmu itu dulu, apa pengertian ilmu itu? Itu pembahasannya, mau itu. Definisinya apa? Tentu yang terakhir, manfaat setelah belajar ilmu itu apa? Dan yang kita bacanya nyata kita ilmu itu ya, manfaatnya besar sekali.
tujuannya jelas. Mubadi itu apa tuh? Mubadi itu pokok-pokok dasarnya. Musahid? Hah? Musahid tadi? Ya, Musahid. musaneh, Musahid? musaneh pengarang. Musaneh itu pengarang kitab. Menyebut arahnya pengarang, menyebut arah musaneh. Dan yang juga bro. Bangun ada dulu dah.